Ini video 621 ya. Pagi ini saya akan jelasin detail mengenai cara pembuatan uang di Republik Indonesia. Dokumen ini saya rekam untuk keperluan briefing kepada Profesor Purnomo Yusgiantoro. Permulaan dari pencetakan uang itu adalah dari rekening VOC. Rekening VOC itu adalah rekening yang dirampas oleh Jenderal Douglas MacArthur pada tahun 1945 dari Jepang. Nah, oleh mandat VOC itu, maka dibuatlah akad The Javash Bank dengan mandataris MPR. Dari situ, mandataris MPR memberi kuasa kepada Bank Dunia untuk melakukan pencetakan kredit sebesar 118 triliun dolar. Nah, kemudian proses itu mencapai threshold, mencapai puncaknya. Pada tahun 2025 ini, kredit Bank Dunia mencapai 118 triliun dan tidak bisa lagi ditambah. Oleh karena itu, otoritas The Fed, Federal Reserve, atau kantor Jenderal Douglas MacArthur itu melacak kepada sumbernya. Nah, sumbernya duit VOC itu adalah di rekening The Javash Bank. Di dalam rekening The Javash Bank itu mengandung dua hal. Satu mengenai surat tanah, oleh karena itu, karena mandataris MPR yang tadi itu belum bisa diaktifkan setelah kematian Soeharto, maka sementara mandataris MPR itu tidak ada, sehingga Republik ini tidak bisa mencetak HGU. Kenapa? Karena hak kepemilikan mandat tanah di Indonesia itu ada di The Javash Bank. The Javash Bank ini itu beda dengan Bank Indonesia. Kalau ini Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah di luar dari The Javash Bank. The Javash Bank itu adalah otoritas M0. Dengan surat e-gendom yang ada di dalam The Javash Bank, ya kantornya itu ada di Bank Indonesia, kantornya. Tapi kepemilikannya itu adalah milik The Javash Bank. Itu museumnya ada di Museum Bank Mandiri di kota. Nah, bagaimana kelanjutan setelah rekening VOC yang 7 triliun tadi itu sudah habis karena sudah dianjurkan oleh Bank Dunia 118 triliun, Bank Dunia itu bisa mengambil e-gendom yang ada di Javash Bank atau rekening Soeharto yang dorman ada di The Javash Bank. Nah, bagaimana rekening Soeharto ini dibuat? Ini adalah contohnya rekening Soeharto. Ya, Soeharto itu punya rekening yang disebut SBI, Sertifikat Bank Indonesia. Ini merupakan dokumen yang bisa ditransfer, yang bisa dijual belikan. Jadi pemerintah itu kalau mau nyetak duit, gunakan cara Soeharto, yaitu mencetak SBI lewat tanah e-gendom yang ada di Javash Bank. Tapi karena SBI ini sudah ada 16.000 triliun, ya SBI ini merupakan instrumen negara. Ini bisa dijual ke Tiongkok, bisa dijual ke swasta, bisa dibawa ke Peruri, ditukar cash, atau ditukar ke bank HSBC, lalu ditukar dolar. SBI ini merupakan deposito Soeharto yang berasal dari e-gendom The Javash Bank. Nah, dari rekening Soeharto ini yang ada 16.000 triliun itu, diantaranya itu sudah diagunkan lewat PBOC Accord, Perjanjian Utang Gelap Cina tanggal 25 Mei tahun 2025.
Inilah biang kerok dari kekisruhan ini semua. Sistem ini mau berlanjut sedangkan sistem itu sudah intrusi, di breach oleh PBOC. Inilah pelanggaran PBOC, oleh karena itu langsung Cina itu diperang tarif dan 5 Jenderal Politbiro CMC Central Military Committee itu dibunuh karena mereka berupaya untuk kudeta kepada Xi Jinping. Nah, bagaimana caranya The Fed itu membail out atau membayar utang negara Amerika adalah dari yang ini, surat SBI. Soeharto itu sudah diambil 3 kali. Bulan Juni tahun 2025, 2.500 triliun, bulan Desember 2005, 2025, pada waktu bulan Juni itu PPATK melakukan laporan bahwa kalau rekening dorman itu akan disita negara. Yaitu karena gara-gara Amerika ingin mencairkan 2.500 triliun. Dari mana? Dari sini. Lalu kemudian bulan Desember itu OJK mengadakan peraturan OJK, rekening yang 1.800 hari tidak dibuka, itu akan dibekukan. Kemarin, Juni, minggu lalu, 1 Juni 2026, The Fed itu mencairkan yang ketiga kalinya rekening 2.500 triliun. Prabowo karena belum ngerti, dia diupahi rekening dorman sebesar 39 triliun. Bayangin, ya, The Fed sudah mengambil uang Soeharto, rekening SBI 7.500 triliun, Prabowo diupahi 39 triliun. Bagaimana caranya ke depan itu Prabowo itu kalau mau mencetak uang? Maka pertama, mandatnya itu dulu. Mandatnya itu datangnya itu dari Soekarno-Soeharto, lalu lompat ke Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Nah, mandat itu dari mana? Dari Jenderal Allen Eugene Barker. Ini adalah kantornya Douglas MacArthur. Nah, mandat yang diterima oleh Sanjoyo Hamijoyo Suparto itu adalah mencetak uang, yaitu ini. Ini dibuat dari mana? Dari Eigendom The Java's Bank yang digunakan untuk mencetak SBI. SBI itu ini. SBI itu lalu ditukar ke Peruri menjadi duit atau bisa dijual ke bank luar menjadi dolar. Mandat itu harus ada mandataris MPR meliputi untuk keputusan antara lain mencetak mata uang, kuasa kehakiman, kuasa agraria, kuasa pajak, dan kuasa menyatakan perang. Oleh karena itu, sejak tahun 2000, itu Indonesia itu nggak bisa mencetak HGU. Maka HGU itu mati. Kalau HGU itu dibuat, ya HGU itu bisa digunakan, dijaminkan kepada The Java's Bank, Eigendom itu, untuk mencetak SBI. Nah, mudah nggak? Dengan mandataris MPR, dibuatlah HGU. HGU itu dibawa ke Bank Indonesia, lalu dijaminkan kepada The Java's Bank untuk dicetak SBI. Itulah proses pencetakan uang. Itu kalau swasta bisa mengadakan cetak HGU. Kalau negara nggak usah. Negara itu membuka rekening The Java's Bank, yang ada di bankernya Bank Indonesia itu, diambillah Eigendom itu, lalu Eigendom itu dicetaklah menjadi SBI. Artinya negara itu ngutang kepada The Java's Bank dengan jaminan Eigendom The Java's Bank. Kalau sudah ada SBI, SBI ini bisa dicetak dalam bentuk dolar atau peruri rupiah atau dijual ke bank lain. Dengan syarat perjanjian Cina ini harus dibubarkan. Demikian penjelasan mengenai cara prosedur menyetak uang.